Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita masih melanjutkan kompetensi dasar yang kemarin, yaitu tentang statistika. Ibu ingatkan kembali untuk kompetensi dasarnya. Ya, untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi hari ini kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data ya, ukuran pemusatan data. Sajian datanya nanti bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin dan juga bisa dalam bentuk histogram yang juga sudah kita pelajari. Untuk kompetensi dasar keterampilannya ya, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun dalam bentuk histogram. Jadi, Ibu mereview kembali apa yang sudah kita pelajari untuk kompetensi dasar ini. Yang kemarin kita sudah mempelajari bagian A tentang beberapa pengertian dasar dalam statistik. Kita juga sudah pelajari tentang penyajian data, baik itu yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan yang C-nya. Yang C-nya yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini ada 3 ukuran yang harus kalian pahami nanti, yaitu mean, modus, dan median. Baik, sebelumnya kalian perlu ketahui dulu bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data, yaitu tentang mean, modus, dan median tadi, yang sajian datanya nanti bisa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ataupun dalam bentuk histogram. Terus kalian juga harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tadi, yang sajian datanya tadi bisa dalam bentuk tabel atau histogram. Jadi ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung ke materi tentang ukuran pemusatan data. Ya, ada 3 tadi Ibu sebutkan, yaitu mean, modus, dan median. Yang pertama dulu, tentang mean. Ya, mean ini disebut juga dengan rata-rata atau rataan hitung. Jadi ada yang menyebutnya mean, ada yang menyebutnya rata-rata, ada yang menyebutnya rataan hitung. Di sini rumusnya ada untuk data tunggal, ada untuk data berkelompok. Jadi rumusnya beda antara data tunggal dan data berkelompok. Makanya kemarin Ibu sampaikan dengan kalian, untuk bisa menentukan ukuran pemusatan ataupun ukuran penyebaran data ataupun ukuran letak data, kalian harus bisa membedakan apakah data itu tunggal atau berkelompok. Itu harus dikuasai dulu ya, untuk bisa menentukan ukuran. Karena rumusnya berbeda. Untuk data tunggal ada sendiri, untuk data berkelompok ada sendiri. Nah, untuk data tunggal, untuk mencari mean, ini rumusnya adalah X bar. Jadi huruf X dengan ada tanda garis di atasnya ini dibaca dengan X bar. X bar tadi artinya mean atau rata-rata atau rataan hitung. Jadi untuk data tunggal rumusnya ini sigma XI. Jadi maksudnya sigma ini jumlah, X ini data, ke I. Maksudnya jadi data pertama maksudnya ditambah dengan data kedua, ditambah dengan data ketiga, dan seterusnya sampai ditambah dengan data terakhir. Dibagi N. N ini adalah banyaknya data ya. Jadi dibagi banyaknya data. Atau kalau kita tulis kembali, bisa seperti ini bentuknya. Jadi maksudnya dari baris pertama ini adalah X1, data ke-1, ditambah X2 atau data kedua, ditambah dan seterusnya sampai ditambah XN atau data ke N. Dibagi dengan N atau banyaknya data ya. Jadi ini untuk mencari mean untuk data tunggal. Nah, sekarang kalau untuk data berkelompok kemarin kan bedanya kalau data berkelompok ini berarti nilainya ada interval ya. Berarti XI-nya ini
adalah nilai tengahnya. Jadi terlebih dahulu kita cari nilai tengah. Nilai tengah kita kali dengan frekuensi untuk kelas tersebut. Jadi ini maksudnya sigma FEXI ini adalah penjumlahan dari frekuensi kelas pertama dikali nilai tengah kelas pertama, ditambah frekuensi kelas kedua dikali dengan nilai tengah kelas kedua, dan seterusnya sampai terakhir ya. Dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Jadi maksudnya frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua ditambah dan seterusnya ya sampai kelas terakhir. Ini untuk mencari data berkelompok. Nah, kalau untuk mencari rata-rata gabungan, jadi misalnya terdapat N1 data pertama, jadi banyaknya data pertama itu sebanyak N1 dengan rata-ratanya X1 bar. Terus untuk data kedua, banyaknya datanya ada N2 dengan rata-ratanya X2 bar, dan seterusnya sampai data terakhir atau data ke K ya, dengan banyaknya data adalah NK dengan rata-rata XK bar. Maka untuk mencari rata-rata gabungannya adalah N1 dikali X1, jadi banyaknya data pertama dikali dengan rata-rata untuk data pertama ditambah N2 X2 atau banyaknya data kedua dikali dengan rata-rata data kedua, dan seterusnya sampai terakhir ya, NK dikali XK dibagi dengan banyaknya data pertama ditambah banyaknya data kedua ditambah dan seterusnya sampai ditambah banyaknya data yang terakhir. Ini untuk mencari rata-rata gabungan. Nah, jadi ini sini Ibu tulis keterangannya kalau lupa. Jadi X bar tadi adalah, atau dibaca X bar tadi adalah mean atau rata-rata atau ratan hitung. Sedangkan N tadi adalah banyaknya datum atau ukuran data yang kita amati. Sedangkan XI tadi adalah nilai datum ke I. Ini untuk data tunggal. Kalau untuk data berkelompok tadi, dia adalah nilai tengah ya. Sedangkan ini dibaca dengan sigma. Sigma tadi artinya penjumlahan suku-suku. Nah, ini untuk rata-rata atau mean. Yang kedua, ini modus ya, tentang modus. Modus itu apa? Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul. Jadi kalau misalnya data itu mempunyai satu modus, ya, kalau data itu mempunyai satu modus, maka disebut dengan unimodus. Tapi kalau data tersebut mempunyai dua modus, maka disebut dengan bimodus. Tapi kalau lebih dari dua modus, maka disebut dengan multimodus. Tapi kalau semua data merupakan modus, artinya sama semua ukuran datanya, banyaknya datanya sama misalnya untuk setiap data, maka data tersebut dikatakan tidak memiliki modus. Nah, sekarang untuk data tunggal, bagaimana mencari modus untuk data tunggal? Modus tadi apa pengertian tadi? Adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi terbesar. Ya, jadi kita lihat dari frekuensinya, mana yang paling besar itulah modusnya. Sekarang untuk data berkelompok, mencari modus untuk data berkelompok adalah modus atau MO disingkat dengan MO atau ini adalah lambangnya, sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. P ini adalah panjang kelas ya. Itu untuk mencari modus. Sekarang kita bahas lagi ya, median. Median apa itu median? Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama besar setelah data diurutkan. Jadi penting di sini ya, data itu harus diurutkan dulu. Kalau mencari median harus diurutkan dulu. Ingat, ini Ibu garis bawahi, harus diurutkan dulu. Jadi median tadi adalah yang membagi data menjadi dua bagian sama besar. Atau kalau kita bilang dengan istilah lain, dia adalah nilai tengah data. Ya. Untuk data tunggalnya seperti ini mencarinya, median atau MI ini adalah data ke, X ini dibaca data ke setengah dari N plus 1. Kalau untuk data berkelompok, mencari mediannya adalah
tepi bawah ditambah setengah N, setengah dari banyaknya data tadi, dikurang FK. FK-nya ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, jadi ingat sebelum kelas median. Dibagi dengan FM. FM ini adalah frekuensi pada kelas median itu. Sedangkan P adalah panjang kelas. Ya, dikali dengan P atau dikali dengan panjang kelas. Ya. Baik, untuk kalian lebih memahami tentang mean, modus, dan median, kita sajikan contoh soal berikut. Nah, yang pertama dulu, ya, kita lihat di sini diketahui data 9, 10, 7, 11, 6, 8, 5, 7, 10, 7, 5, 12. Dari data ini, tentukanlah mean, modus, dan median. Nah, sekarang kita kenali dulu, ini datanya data tunggal atau data berkelompok. Tentunya kalian sudah bisa bedakan data tunggal dan data berkelompok, kemarin sudah kita bahas. Ini adalah data tunggal. Ya. Kalau data berkelompok ada interval untuk setiap nilainya. Berarti ini adalah data tunggal. Nah, ingat, data tunggal ada rumus sendiri, jadi jangan terbalik antara data tunggal dan data berkelompok ya. Baik, yang pertama kita cari mean-nya dulu. Yang A kita cari mean-nya dulu. Mean tadi rumusnya apa? X bar tadi adalah data pertama ditambah data kedua ditambah dan seterusnya sampai data terakhir dibagi dengan banyaknya data. Berarti 9 kita tambah 10 tambah 7 tambah 11 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 7 tambah 5 tambah 12 ya. Ini kita tambahkan semua dari data pertama sampai data terakhir dibagi dengan N. N tadi banyaknya data. Ada berapa banyak data kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 data kita. Dibagi 12. Nah, sekarang kalau kita tambahkan berapa nih semuanya? 9 tambah 10, 19. Tambah 7, 26. Tambah 11, 37. Tambah 6, 43. Tambah 8, 51. Tambah 6, tambah 5, 56. Tambah 7, 63. Tambah 10, 73. 73 tambah 7, 80. Tambah 5, 85. Tambah 12, 97 ya. Ya, jadi 97 dibagi 12. Nah, 97 dibagi 12 itu adalah 8,08. Jadi mean dari data ini adalah rata-ratanya, kalau kita rata-ratakan adalah 8,08. Sekarang kita lihat modusnya. Modus tadi adalah nilai yang paling sering muncul. Alangkah lebih baik kita urutkan dulu data ini supaya mudah melihatnya ya. Kita urutkan dulu. Sebenarnya kalau modus tidak harus diurutkan, tapi kalau median harus diurutkan. Tapi alangkah lebih baik untuk modus pun kita urutkan. Kita lihat di sini paling rendah datanya adalah 5. Ya. Kita lihat data paling rendah 5. Kita tulis 5-nya ada berapa? 1, 2. Jadi 5-nya ada 2. Ya. Terus 6-nya ada 1. 7-nya ada 1, 2, 3. Berarti 7-nya ada 3. Terus 8-nya ada 1. 9-nya ada 1. 10-nya 1, 2. 10-nya ada 2. 11-nya ada 1. 12-nya ada 1. Nah, ini sudah urut ya datanya. Tadi jumlah datanya adalah 12. Untuk lebih teliti coba kita hitung. Benarkah 12 nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, benar berarti sudah lengkap ya. Jadi alangkah lebih baik kita teliti. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling sering muncul dari data ini. Nah, 5-nya ada 2, datanya ada 5-nya ada 2, 6-nya ada 1, 7-nya ada 3 dan seterusnya. Tentunya dari sini terlihat sekali yang paling sering muncul adalah 7. Berarti modusnya adalah 7. Ya, jadi sangat mudah menentukan nilai modus. Kita lihat yang paling banyak muncul atau paling sering muncul adalah 7. Karena hanya satu nilai yang paling banyak di sini yaitu 7 atau modusnya 7, maka disebut dengan unimodus ya. Seandainya misalnya di sini Ibu tambah angka 5, misalnya di sini Ibu tambah angka 5, berarti 5-nya juga ada 3. 7-nya juga ada 3, berarti ada 2 nilai modusnya. Seandainya ini ya.
Ada 2 nilai modusnya, berarti disebut dengan bimodus. Kalau misalnya 10-nya juga Ibu tambah, misalnya aja ini ya, berandai-andai. Misalnya 10 juga Ibu tambah 10 di sini, Ibu tambah 1 lagi 10-nya, berarti 10-nya juga ada 3, 7-nya ada 3, 5-nya ada 3, misalnya. Berarti ada 3 nilai modusnya. Berarti dia karena lebih dari 2, berarti disebut dengan multimodus ya. Tapi seandainya misalnya di sini ya kita buat data 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, 7-nya ada 3, 8-nya ada 3, 9-nya ada 3, 10-nya ada 3, 11-nya ada 3, 12-nya ada 3. Semuanya sama misalnya 3. Berarti semuanya adalah modus. Maka data itu dikatakan tidak memiliki modus. Ya, tadi sudah kita jelaskan ketika materi tentang modus. Baik. Berasa cukup dipahami. Terus kita lanjutkan lagi cari median. Median tadi adalah mencari median data tunggal, data ke setengah dari N ditambah 1. Kita masukkan sini, N-nya tadi ada 12 ya. 12 ditambah 1, 13. 13 bagi 2, 6,5. Jadi data ke 6,5. Ya, data ke 6,5. Kita lihat sini data yang sudah diurutkan ya, yang sudah diurutkan. Data ke 6,5, data ke 1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6. Nah, dia di 6,5 di tengah-tengah sini antara 7 dan 8 ya, antara 7 dan 8. Di sini nilai mediannya. Berarti kita tambahkan saja ini dibagi 2. 7 tambah 8 dibagi 2 ya. Jadi 7 tambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Jadi dia di tengah-tengah membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Sebelah kanannya ada 6 data, sebelah kirinya ada 6 data. Jadi median tadi adalah dengan kata lain nilai tengah data ya. Ini untuk data tunggal. Nah, sekarang kita kasih contoh juga untuk data berkelompok ya. Misalnya di sini sajian datanya yang Ibu kasih contoh adalah dalam bentuk histogram. Kalau datanya nanti dalam bentuk histogram, untuk lebih mudah kalian menentukan mean, modus, dan median, alangkah lebih baik data ini kita rubah dulu dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat di sini untuk histogram, tampilannya kemarin sudah kita jelaskan juga secara detail tentang histogram. Di sini kalau angkanya pada kaki kiri dan kaki kanan, berarti angka ini menerangkan tentang tepi bawah dan tepi atas ya. Sementara kalau pada tabel di sini interval ini menerangkan tentang batas bawah dan batas atas ya. Kalau di sini tepi bawah dan tepi atas. Maka kita rubah dulu angkanya ya. Kemarin kalian sudah mengetahui kalau tepi bawah itu rumusnya adalah tepi bawah batas bawah dikurang setengah. Karena kita sekarang mencari batas bawah, maka min 0,5 itu atau min setengah ini kita pindah ke sebelah menjadi plus setengah. Jadi untuk mencari batas bawah, berarti tepi bawah ditambah setengah. Sekarang kita lihat di sini. Tepi bawahnya berapa? 39,5. Tepi bawahnya adalah 39,5. Ditambah setengah adalah 40. Berarti batas bawahnya 40. Ya. Sekarang batas atas, kemarin mencari tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti untuk mencari batas atas, plus 0,5 ini pindah ke sebelah menjadi min 0,5. Berarti tepi atas dikurang 0,5 atau dikurang setengah ya. Nah, sekarang berarti untuk mencari batas atas, kita lihat di sini untuk mencari batas atas, 49,5 dikurang 0,5 adalah 49. Jadi batas atasnya adalah 49 untuk kelas pertama ya. Cukup satu kelas aja yang kalian cari, tidak perlu sampai kelas terakhir. Ini sudah bisa kita tentukan ke bawahnya. Ya, kita lihat sini perubahannya ada berapa. Ini dari 39,5 menjadi 49,5 menjadi 59,5 dan seterusnya sini kita lihat sini bertambah 10 terus ya. Nah, berarti panjang kelasnya 10. Tinggal kita tambah 10. Untuk batas bawah kita perhatikan sini ada berapa kelas? 1 2 3 4 5. Ada 5 kelas ya, berarti ada 5 baris ya. Berarti kita tambah 10 aja. 40, tambah 10, 50, tambah 10, 60, tambah 10, 70, tambah 10, 80. Begitu juga untuk batas atas. Kita tambah 10.
49 tambah 10, 59 tambah 10, 69 tambah 10, 79 tambah 10, 89. Nah, lengkap sudah untuk intervalnya. Sekarang kita lihat frekuensinya. Untuk kelas pertama di sini antara 4 dan 6 berarti 5. Untuk kelas kedua, ini pada persegi panjang yang kedua adalah 14 frekuensinya. Untuk kelas ketiga kita lihat di sini dia 16 ya. Untuk kelas keempat, kita lihat sini kelas keempat, persegi panjang yang keempat, tingginya adalah 12. Ya. Persegi panjang yang kelima, di sini antara 2 dan 4 berarti 3. Nah, jadi ini frekuensinya. Karena kita ingat tadi rumus untuk mean data berkelompok, jadi ini data berkelompok ya, karena ada interval ini. Kalau histogram, ini pasti data berkelompok ya, pasti sudah data berkelompok. Kita lihat di sini rumusnya tadi adalah sigma dari FE XI per sigma FE. Ya. XI-nya tadi adalah nilai tengah. FE ini adalah frekuensi kelas ke I ya. Nah, frekuensinya sudah ada, sini kolom frekuensinya sudah ada. XI tadi adalah nilai tengah. Berarti kita cari dulu XI-nya, kita tambah sini satu kolom XI, nilai tengah ya. Nilai tengah kemarin mencarinya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 40 ditambah 49 dibagi 2. 89 dibagi 2 adalah 44,5 ya. Sebenarnya cukup satu kelas juga kita carinya ya, tapi harus teliti di kelas pertama ini karena menjadi acuan untuk kelas berikutnya. Tinggal kita tambah 10 ke bawahnya ya. Atau satu-satu dihitung juga boleh, atau langsung di sini ditambah dengan 10 juga boleh. Jadi sini tambah 10 54,5, tambah 10 64,5, tambah 10 74,5, tambah 10 84,5. Kenapa ditambah 10? Karena panjang kelasnya tadi kan 10 di sini ya. Kita lihat nih panjang kelasnya 10. Nah, baru kita cari FE dikali XI. Nah, FE dikali XI. Berarti kolom kedua ini kita kali dengan kolom ketiga ya. 5 kali 4 4,5 adalah 222,5. 14 kali 54,5 adalah 763. 16 dikali 64,5 adalah 1032. 12 dikali 74,5 adalah 894. 3 dikali 84,5 adalah 253,5. Nah, yang kita perlukan apa? Sigma dari FEXI atau sigma dari kolom keempat dengan sigma dari FE, sigma dari kolom kedua. Jadi cukup yang kita tambahkan adalah kolom kedua dan kolom keempat saja. Kolom ketiga ini sigmanya tidak diperlukan, nggak usah dihitung sini ya. Oke, kita hitung dulu ini, kita tambahkan semuanya ini ya. Tambahkan 222,5 tambah 763 tambah 1032 tambah 894 tambah 253,5, ini hasilnya ya 3165. Jadi sigma FEXI adalah 3165. Sekarang frekuensinya kita tambahkan juga. 5 tambah 14 tambah 16 tambah 12 tambah 3 kan 50 ya. Jadi sigma FI-nya adalah 50. Jadi 3165 dibagi 50. Hasilnya adalah 63,3. Nah, jadi miannya adalah 63,3. Mian dari data ini tadi adalah 63,3. Berarti dia berada di kelas mana? Di sini ya, di kelas ketiga. 63,3 itu di kelas ketiga. Jadi miannya di kelas ketiga. Nah, terus data ini untuk kita menghitung yang B adalah tentang modus ya. Kita menghitung modus yang B. Data ini Ibu salin lagi, dua kolom ini Ibu salin lagi ke sebelah. Nah, ini adalah data yang Ibu salin dari sebelah tadi. Ya, untuk dua kolom. Kalau modus tidak perlu ditambah kolom apapun ya. Dia cukup tabel yang ada ini saja sudah bisa menghitung modus. Nah, kita lihat di sini modus tadi pengertiannya apa tadi? Adalah nilai yang paling sering muncul. Atau kalau kita lihat dari frekuensinya adalah frekuensi terbesar. Ya. Sekarang kita lihat frekuensi yang paling besar berapa. Ya, kita lihat frekuensi paling besar berapa. Sini untuk kelas pertama 5, kelas kedua 14, kelas ketiga 16, kelas keempat 12, kelas kelima 3. Mana yang paling besar? Ini ya frekuensinya ya, 16 ya. Kita tandai dulu. Kita tandai supaya tidak salah kita
lihat keterangan datanya nanti. Jadi ini kita tandai, disinilah kelas modus ya. Jadi nanti nilai modus berada antara 60 sampai 69. Itu kelas modusnya. Kalau setelah dihitung, ternyata nilainya di luar interval ini, berarti kita salah hitung. Nah, jadi nilai modus nanti pasti berada antara 60 sampai 69. Kita lihat dulu yang pertama yang kita perlukan, rumusnya tadi adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Berarti kita perlu tahu tepi bawah, perlu tahu D1, D2, dan P. Ada 4 yang kita perlukan ya. Dari kelas ini kita lihat coba tepi bawahnya. Batas bawah ini dikurang setengah. 60 dikurang setengah, berarti 59,5. D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Kita lihat, ini frekuensi kelas modus adalah 16, selisihnya dengan sebelumnya berapa? 16 dikurang 14 ya, selisihnya 2. Berarti D1-nya adalah 2. Sedangkan D2 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modusnya tadi 16, frekuensi kelas sesudahnya adalah 12. 16 dikurang 12, 4 ya. Berarti D2-nya adalah 4. Panjang kelasnya tadi kan kita sudah tahu nih, pertambahannya 10 semua ya. Kemarin cara menentukan panjang kelas ada beberapa cara. Bisa kita lihat perubahan ke bawahnya sini, selalu bertambah 10, berarti panjang kelasnya adalah 10. Atau kita hitung pakai jari dari 40, 41, 42, sampai 49, bisa caranya seperti itu ya. Nah, ini panjang kelasnya 10. Kita masukkan ke rumus, tepi bawah, berapa tepi bawahnya tadi adalah 59,5. 59,5. Tambah di satunya tadi adalah 2, ya. Di 2-nya adalah 4, jadi di 1 tambah di 2 berarti 2 tambah 4 dikali P. P-nya adalah 10. Nah, 59,5 ini tetap dulu ya. Jadi ini 59,5 ini adalah sukunya sendiri. Jadi ini suku pertama, sedangkan ini suku kedua. Kita selesaikan dulu suku yang kedua ini. 2 dikali 10 adalah 20, 2 ditambah 4 adalah 6. Ya. Jadi 59,5 ditambah dengan 20 per 6. 20 per 6 tadi berapa? 3,33. Nah, ditambah dengan 59,5 tadi hasilnya adalah 62,83. Kita usahakan ya kalau menghitung desimal itu 2 desimal, artinya 2 angka di belakang koma. Jangan 1 angka, minimal 2 angka di belakang koma itu sudah ideal ya. Jadi 2 angka di belakang koma ini disebut dengan 2 desimal ya. Nah, terus kita lihat angkanya, modusnya nilainya adalah 62,83. Nah, kan berada pada kelas ini 62,83 ya. Di kelas ini dia modusnya. Nah, sekarang yang berikut adalah median. Median Ibu salin lagi, ini kolom 1 dan kolom 2-nya. Kalau untuk median tadi ya, data aslinya ini harus kalian tambah 2 kolom, yaitu kolom XI dan kolom FEXI. Kalau untuk median. Kalau untuk modus tadi apa adanya saja, tidak perlu ditambah kolom apapun. Sedangkan untuk median, kalian harus menambah 1 kolom FK kurang dari ya, FK kurang dari. Kemarin kan sudah gampang kalian menentukan FK kurang dari sudah. Nah, tinggal kita buat FK kurang darinya 5, tambah 14, 19, tambah 16, 35, tambah 12, 47, tambah 3, 50. Nah, ini adalah kolom FK. Sekarang kita cari dulu kelas median itu berada pada kelas mana? Apakah kelas pertama atau kelas kedua, atau dan seterusnya sampai kelas kelima ya. Kita lihat dulu kelas mediannya. Letak kelas median, jadi pertama kita cari letak kelas median adalah setengah dari data ya, karena dia nilai tengah. Median itu adalah nilai tengah, atau membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Setengah N, setengah dari N-nya tadi, banyaknya data tadi 50, setengah dari 50 berarti dia 25 ya. Jadi data ke-25, median ini terletak pada data ke-25. Lihat di sini, data ke-25 pada kelas keberapa? Kita pahami dulu ini ya. Yang berat badannya 40 sampai 49, ini ada 5 orang. Berarti kalau kita urutkan data itu, data pertama sampai data kelima itu berada pada baris pertama ya. Terus lanjutnya data ke-6 ya. Yang berat badannya antara 50 sampai 59 itu ada 14 orang. Berarti ini tadi kan data ke-1 sampai data ke-5 itu pada kelas kedua. Kita lanjutkan data ke-6 sampai data ke-19 ya, karena ada 14 orang, itu pada kelas
2. Selanjutnya lagi berarti data ke-20 ya. Ini ada banyaknya, ada 16, data ke-20 sampai ke 35 ada pada baris ketiga atau kelas ketiga. Data ke-36 lanjutannya 35, data ke-36 sampai ke 47 ada pada baris keempat. Data keempat lanjutan dari 47 berarti data ke-48 sampai data ke-50 ada pada baris kelima. Nah, kita tadi adalah data ke-25. Berarti di mana data ke-25? Kalau di sini sampai data ke-19 saja ya. Berarti di sini dari 20 sampai 35. Nah, berarti dia kelasnya di sini ya. Median itu pada kelas ketiga. Kita tandai ya supaya jangan salah kita melihat datanya nanti. Kita tandai dulu. Kita arsir dulu kelas ketiga. Disinilah letak median. Artinya setelah kita hitung nilainya nanti berkisar antara 60 sampai 69 ini. Kalau di luar ini berarti kita salah hitung. Kita lihat dulu rumus median tadi adalah tepi bawah ya. FK yang kita perlukan FM dan P. Tepi bawahnya berarti 60 ya, dikurang setengah ya, batas bawah dikurang setengah. 60 dikurang setengah adalah 59,5. Terus kita cari FK. FK tadi adalah frekuensi kumulatif. Ingat ya, berarti dia di kolom frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini adalah kelas median, sebelumnya berarti adalah 19. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 19 ya, sebelum kelas median. Terus FM, FM ini adalah frekuensi pada kelas median. Jadi dia di kolom frekuensi ya. Kalau ini tadi pada kolom FK, kalau ini pada kolom F ya. Nah, berarti frekuensi untuk kelas median, pada kelas median ini berapa frekuensinya? Adalah 16. Berarti FM-nya sama dengan 16 ya. Terus panjang kelasnya tadi sudah kita tahu tadi sama 10. Nah, sudah lengkap yang kita ketahui. Kita masukkan ke rumus median itu sama dengan tepi bawah ditambah setengah N min FK per FM dikali P. Tepi bawahnya tadi apa? 59,5. Kita tambah dengan setengah N, kita sudah hitung tadi setengah N tadi, berapa setengah N tadi? Adalah 25, langsung saja sini 25. Dikurang FK, FK-nya adalah 19 ya. Dibagi FM, FM-nya adalah 16. Dikali dengan panjang kelas 10. Kita hitung. Untuk suku kedua ini dulu ya, kita selesaikan. Suku pertamanya tetap saja 59,5. 25 dikurang 19, 6 ya. Kali 10, 60. Dibagi 16 ya. Nah, 60 dibagi 16 ini 3,75. 3,75. Kita tambahkan dengan 59,5 tadi berarti 63,25. 63,25 di sini ya. 63,25. Berarti dia benar berada antara 60 sampai 69. Ya, jadi meannya tadi pada miannya tadi, kita lihat miannya tadi 63,3, dia berada pada kelas ketiga, sedangkan modusnya tadi 62,83 juga pada kelas ketiga, mediannya tadi 63,25 juga berada pada kelas ketiga. Jadi semua ukuran pemusatan data ini berada pada kelas ketiga. Hanya disebut dengan ukuran pemusatan data. Ya. Nah, jadi ingat kalau kita mau menghitung mean, berarti harus kita tambah dua kolom, yaitu kolom XI dan FEXI. Kalaunya pada modus tidak perlu kita tambah kolom apapun, sedangkan pada median harus ditambah satu kolom FK kurang dari untuk menghitungnya ya. Jadi dua contoh soal ini ada data tunggal sudah, ada data berkelompok. Ibu rasa cukup untuk mewakili materi kita. Ibu rasa cukup untuk mewakili materi kita ya. Nah, terus untuk ukuran pemusatan data ini biasanya kalau ujian nasional atau ujian sekolah yang ditanyakan adalah data berkelompok ya, data berkelompok untuk ukuran pemusatan data, baik mian, median atau modus. Jadi artinya maksud Ibu, kalian penekanan belajarnya lebih diperdalam untuk data berkelompok. Biasanya yang ditanyakan adalah data berkelompoknya. Sajian datanya nanti bisa dalam bentuk histogram ataupun tabel distribusi frekuensi. Saran Ibu, kalau datanya di dalam bentuk histogram,
sebaiknya dirubah dulu data itu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya, supaya lebih mudah. Nah, untuk ukuran pemusatan data, Ibu rasa cukup. Pertemuan yang akan datang, kita belajar tentang ukuran letak data. Ya, ukuran letak data. Nanti meliputi kuartil, desil, dan persentil. Ya, ada 3 nanti ukuran letak data yang kita pelajari. Juga untuk data tunggal dan data berkelompok. Kalau kalian tahu apa yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, kalian bisa pelajari lebih dulu ya. Bisa kalian gali di internet, di Google, YouTube, ya, rumah belajar, ruang guru, atau boleh juga di buku paket ya. Kalau kalian belajar lebih dulu, maka nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian akan lebih mudah memahaminya. Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.